Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Olivia, Lea Priscilla Putri, Wigyadi Purnama, Raffena Opelia Dita Medina, dan saya sendiri, Kartika Tirahmayanti. Di sini kami akan berikan materi mengenai penyesuaian diri remaja yang berisikan 1. Memahami konsep dan proses penyesuaian diri. Yang kedua, memahami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Yang ketiga, memahami implikasi penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari yang dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntunan masyarakat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap-sikap. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang salah. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dengan tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Ia berusaha untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmania dan juga semua dorongan yang memberi peluang kepadanya untuk berfungsi sebagai anggota kelompoknya. Penyesuaian diri adalah suatu proses, dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian diri berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensi atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua, dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti penyesuaian sesuatu dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, dapat juga diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respons emosional yang tepat pada situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Yang kedua, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam mempengaruhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai karena itu penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat atau lifelong proses. Dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Respon penyesuaian, baik atau buruk secara sederhana, dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar. Penyesuaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Dalam proses penyesuaian diri dapat saja muncul konflik, tekanan, dan frustasi, dan individu didorong meneliti berbagai kemungkinan perilaku untuk membebaskan diri dari
ketegangan. Yang ketiga yaitu karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin dapat terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula individu-individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. A. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan nasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Yang ketujuh, bersikap realistis dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk antara lain. Yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu secara langsung menghadapi masalahnya dengan segala akibat-akibatnya. Ia melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Misalnya, seorang siswa terlambat dalam menyelesaikan tugas karena sakit, maka ia menghadapinya secara langsung. Ia mengumumkan masalahnya kepada gurunya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Misalnya, seorang siswa yang merasa kurang mampu dalam mengerjakan tugas, ia akan bahan dalam upaya mencari atau mengerjakan tugasnya dengan seperti membaca buku atau konsultasi, diskusi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penyesuaian dengan error atau coba-coba. Dalam cara ini, individu melakukan suatu tindakan coba-coba dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak diteruskan atau berhenti. Cara pemikiran kurang begitu berperan dibandingkan dengan cara eksplorasi. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti. Misalnya gagal menonton di gedung bioskop, dia pindah nonton TV. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Dalam hal ini, individu mencoba menggali kemampuan khusus dalam dirinya dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri. Misalnya, seorang siswa yang mempunyai kesulitan dalam keuangan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam menulis atau mengarang. Dari usaha mengarang, ia dapat membantu mengatasi kesulitan dalam keuangan. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar. Dengan belajar, individu akan banyak memperoleh pengetahuan dalam keterampilan yang dapat membantu penyesuaian diri. Misalnya, seorang guru akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak belajar tentang berbagai pengetahuan keguruan. Yang ketujuh, yaitu penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Penyesuaian diri akan lebih berhasil jika disertai dengan kemampuan memiliki tindakan yang tepat dan pengendalian diri secara tepat pula. Dalam situasi ini, individu berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Cara inilah yang disebut inhibisi. Di samping itu, individu harus mampu mengendalikan dirinya dalam melakukan tindakannya. Yang kedelapan, yaitu penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat. Keputusan diambil setelah dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain segi untung dan ruginya. B. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, dan agresif. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah. Yang pertama, reaksi bertahan atau defense reaction. Yang kedua, reaksi menyerang atau aggressive reaction. Yang ketiga, reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dan yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi proses penyesuaian diri.
Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap, dan penentu-penentu itu dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kondisi jasmaniah, seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Kemudian yang B, perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri dengan bertambahnya usia. Perubahan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk respon, dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Selanjutnya yang C, penentu psikologis. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman, pengkondisian, penentuan diri atau self-determination, frustasi, dan konflik. Selanjutnya yang D, lingkungan, kultur, dan agama. Lingkungan kultur di mana individu berada berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya, serta agama yang memberikan suasana anak damai dan tenang. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembangnya dari respon yang bersifat instingtif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respon, dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Penentu psikologi terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di antaranya adalah pengalaman belajar, kebutuhan determinasi, dan frustasi. Yang pertama pengalaman, yang kedua belajar, yang ketiga determinasi diri. Yang keempat konflik dan penyesuaian. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. A. Pengaruh rumah dan keluarga. B. Hubungan orang tua dan anak. Yang pertama, menerima, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Sikap permintaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman bagi anak. Yang kedua, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dan anak bersifat keras. Yang ketiga, memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebih dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. Yang empat, penolakan, yaitu pola hubungan di mana yang tua menolak kehadiran anaknya. Yang C, hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Yang D, masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Yang D, sekolah. Mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. B. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contoh sikap orang tua yang menolak. Penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal, di mana orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura tidak tahu keinginan anaknya.
Hasil dari kedua macam penolakan tersebut ialah remaja tidak dapat menyesuaikan diri. Terutama pada gadis-gadis mungkin akan terjadi perkawinan yang tidak masuk akal dengan pemikiran bahwa rumah di luar rumah tangganya sendiri akan lebih baik daripada rumahnya sendiri. Di samping itu, sikap orang tua memberikan perlindungan yang berlebih akibatnya juga tidak baik. Sikap orang tua yang otoriter, yaitu memaksakan kekuasaan dan otoritas kepada remaja, juga akan menghambat proses penyesuaian diri remaja. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga, seperti kekerasan keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak adanya kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri. Terbukti juga bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri adalah yang datang dari rumah tangga yang pecah atau retak. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan anak perempuan akan mempengaruhi hubungan antar mereka, sehingga menimbulkan rasa iri hati dalam jiwa anak perempuan terhadap saudaranya yang laki-laki. Keadaan ini akan menghambat proses penyesuaian diri anak perempuan. Remaja yang keluarganya sering pindah, ia terpaksa pindah dari sekolah ke sekolah yang lain dan ia mengalami banyak kesukaran akademis. Bahkan ia akan sangat tertinggal dalam pelajaran karena guru berbeda dan dalam cara mengajarnya. Demikian pula, buku pokoknya yang dipakainya tidak sama. Di samping itu, masalah teman remaja. Perpindahan ke tempat baru atau masyarakat baru berarti kehilangan teman lama dan mencari teman baru. Ketika pindahan ke sekolah yang baru, ia menjadi tidak dikenal dan tidak ada yang memperhatikan. Di sini remaja dituntut untuk dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang baru. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja memasuki jenjang sekolah yang baru. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sehingga akibat antara lain prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang sering kali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan mungkin mengalami kesulitan dalam membagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar dengan keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajar juga fungsi pendidikan, transformasi, norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itu, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan guru juga memberikan pembimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak, usaha memahami anak didik, lalu menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid, kerjasama dan saling pengertian dari para guru, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan dengan sebaik-baiknya, situasi kepemimpinan yang penuh, saling pengertian dan tanggung jawab, serta hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua murid juga masyarakat. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan. Yang kedua, ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau dan teratur tindakannya.
Yang keempat, senang kelakar, mempunyai humor. Yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan sendiri. Yang keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Yang ketujuh, menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru bersama dengan seluruh staf sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang menyebabkan perilaku menyimpang. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.